Kembali lagi bersama saya, Muhammad Kesaril Pratama, sebagai pengajar pendidikan agama Islam untuk kelas 5 di SDN Cipayung 3. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang makna, tugas, dan sifat Rasul-Rasul Allah. Apa saja sih yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan mempelajari yang pertama, makna Rasulullah, yang kedua, tugas Rasulullah, yang ketiga, sifat Rasulullah. Jadi ada 3 yang akan kita pelajari hari ini, yaitu makna Rasulullah, yang kedua, tugas Rasulullah, yang ketiga, sifat Rasulullah. Nah, untuk makna Rasulullah, Rasul secara etimologi adalah utusan. Nah, secara bahasa, Rasul itu artinya adalah utusan. Nah, Rasulullah artinya utusan Allah. Rasulullah secara terminologi atau secara syariat Islam adalah artinya yaitu utusan Allah yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikan kepada orang lain atau umat manusia. Nah, adapun nabi, nabi secara syariat Islam atau secara terminologi adalah utusan yang menerima wahyu dan menyampaikan wahyu atau syariat Rasul sebelumnya atau yang sedang berada pada masa tersebut kepada umat manusia. Jadi, baik itu Rasulullah ataupun Nabi sama-sama menerima wahyu dan sama-sama menyampaikan wahyu tersebut, tetapi bedanya Rasulullah itu dia berkewajiban menyampaikannya kepada manusia, sedangkan Nabi tidak diwajibkan, tetapi dia sama menyampaikan juga syariat Rasul yang sudah ada atau yang syariat yang sedang berlaku pada masa tersebut kepada umat manusia, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat ke-48. Nah, ini suratnya. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundzirin, yang mana artinya dan tidak kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Nah, Quran surat Al-An'am surat surat ke-6 ayat 48. Nah, ayat di atas menjelaskan tentang utusan Allah. Alasan ayat ini tuh menjelaskan bahwa alasan kenapa ada rasul dan nabi. Begitu. Alasannya yang pertama adalah memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Mubasyirin wa mungzirin. Mubasyir itu artinya kabar gembira, mungzirin itu peringatan. Nah, kabar gembira maksudnya menyampaikan janji Allah bagi orang yang menaati perintahnya, yaitu diberikan kenikmatan dan kesenangan di dunia maupun di akhirat kelak. Terus yang peringatan, yang mungzirin ini, yaitu bagi mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya akan mendapat balasan buruk, yaitu neraka jahanam. Nah, untuk makna Rasul, apa sih makna dari Rasulullah? Nah, Nabi dan Rasul adalah manusia biasa. Ya, sama. Rasul maupun Nabi itu sama-sama manusia seperti kita, laki-laki. Berarti Nabi dan Rasul itu tidak ada yang perempuan. Ketika ada yang mengaku-ngaku Nabi atau Rasul itu perempuan, berarti Rasul dan Nabi itu adalah palsu, karena Nabi dan Rasul itu laki-laki, yang mana dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu. Sedangkan walaupun ada laki-laki di zaman sekarang ada yang mengaku Nabi atau Rasul, berarti mereka palsu karena sudah ditutup oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, sebagaimana manusia lainnya, Rasul pun hidup seperti kebanyakan manusia. Nah, Nabi ataupun Rasul pun sama-sama hidup seperti kebanyakan manusia, seperti makan, minum, jalan-jalan, nikah, punya anak, merasa sakit, senang, susah, semakin tua, mati, dan sifat-sifat manusia lainnya. Nah, sifat-sifat ini, makan, minum, berjalan, nikah, dan yang lain-lainnya itu merupakan sifat jaiznya Rasul atau Nabi. Seperti itu ya. Jadi, ya Rasul dan Nabi itu ya sama, manusia juga. Makan, minum, menikah, dan yang lain-lainnya. Seperti itu ya. Jadi itu sifat jaiz Rasul. Nah, selanjutnya itu tugas Rasul-Rasul Allah. Nah, tugas Rasul-Rasul Allah yaitu yang pertama, para utusan Allah mempunyai tugas yang sangat berat, yaitu memimpin manusia agar hidup sejahtera dan bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, adapun selanjutnya yaitu sifat Rasul-Rasul Allah. Nah, Rasul Allah diberi sifat-sifat yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat wajib bagi Rasul Allah. Oh, ya. Ini kata gimana tuh? Oh ya, gampang.
Sifat-sifat wajib bagi Rasul artinya sifat yang harus dimiliki seorang Rasul. Nah, jadi yang tadi ada sifat wajibnya, sifat jaiznya, sifat bahwasanya ya Rasul juga memiliki sifat kemanusiaan yaitu makan, minum, nikah dan yang lain-lainnya. Nah, sekarang kita mempelajari sifat Rasul yang wajib, sifat yang harus dimiliki seorang Rasul. Nah, apa saja sih sifat-sifat Rasul Allah yang wajib itu? Yang pertama ada sidik. Sidik itu artinya jujur dan benar. Nah, seorang Rasul selalu benar dan perkataan dan perbuatan mustahil dia berkata dusta dan bohong. Nah, sifat mustahil dari Rasul yaitu adalah berdusta dan bohong. Jadi, sidik lawannya adalah dusta atau bohong. Jadi, yang pertama sifat wajib Rasul yang pertama yaitu sidik, yang mana artinya itu jujur dan benar. Yang kedua, sifat Rasul yang wajib yang kedua yaitu amanah. Artinya dapat dipercaya. Seorang Rasul mustahil khianat. Dia wajib menyampaikan amanah Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya. Jadi amanah sifat wajib yang kedua Rasul yang kedua yaitu adalah amanah. Yang mana sifat mustahilnya yaitu adalah berkhianat. Nah, selanjutnya itu adalah sifat ketiga. Sifat ketiga yaitu adalah tabligh, yang mana artinya menyampaikan. Seorang Rasul harus menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala kepada umat walaupun terasa sulit atau dianggap membahayakan. Rasul mustahil menyembunyikan pesan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sifat wajib yang ketiga yaitu adalah menyampaikan atau tabligh, yang mana punya sifat yang mustahil dari Rasul yaitu menyembunyikan pesan Allah Subhanahu wa taala, dan itu mustahil disembunyikan oleh Rasulullah SAW. Nah, yang terakhir yaitu sifat wajib para Rasul yang terakhir itu adalah fatonah, artinya cerdas, pandai, bijaksana. Rasul itu mustahil bodoh. Jadi seluruh Rasul yang 25 yang kita ketahui itu mustahil bodoh. Semuanya cerdas, fatonah. Gitu. Jadi ada 4 sifat wajib Rasulullah. Yang pertama itu sidik, yang kedua itu amanah, yang ketiga tabligh, yang keempat itu fatonah. Oleh karena itu, mustahil itu Rasul itu dusta, berkhianat, menyembunyikan pesan Allah, dan bodoh itu adalah sifat-sifat mustahil dari Rasul seperti itu. Jadi walaupun 25 Rasul yang kita ketahui itu, tapi sebenarnya lebih dari itu Rasul yang sudah ada di muka bumi ini seperti itu. Tetapi yang wajib kita ketahui, bagaimana telah disebutkan di Al-Quran itu ada 25, maka kita harus mempelajari 25 Rasul tersebut seperti itu ya. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah tugas yang pertama. Tugas yaitu menjawab soal-soal ini. Apa itu Rasul, apa itu Nabi, apa tugas Rasul, apa sifat jais Rasul, sebutkan dan jelaskan sifat wajib dan mustahil pada Rasul ya. Yang sudah saya jelaskan tadi, silakan adik-adik jawab dengan jelas dan tegas ya. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih, thank you, terima kasih, semangat terus belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.